Trinitas bukanlah tiga Tuhan. Dari tempat ibadah umat Islam, dalam azan mereka menyebut Allah Maha Besar sebagai Tuhan yang secara dasariah diimani. Mereka juga mengimani bahwa firman atau sabda Allah tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sabda Allah yang harus dipercaya jika mereka mengimani Allah yang Maha Besar. Umat Islam juga sering mendoakan agar seseorang segera mendapatkan hidayah dari Allah, agar orang tersebut mendapatkan pencerahan dan mengimani kebenaran yang diimani umat Islam. Hidayah ini yang mereka percaya dari Allah sendiri, yaitu oleh roh Allah yang suci, yang mereka sebut sebagai Rohul Kudus. Orang Kristen juga mengimani Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Karena kasihnya yang besar, Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seorang bapa yang baik akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ketika umat manusia berdosa, seperti dikisahkan dalam kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Allah bersabda bahwa Dia akan menyelamatkan manusia melalui anak dari keturunan Hawa yang ditafsirkan oleh para pujangga gereja sebagai Mesias yang akan lahir dari seorang dara, yaitu Maria. Sabda Allah yang menyelamatkan itu menjelma menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus, berkeliling untuk berbuat baik dengan mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, membuat mujizat, dan membangkitkan orang mati. Yesus mewartakan kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera, yaitu jika setiap manusia saling mengasihi, saling menghargai, dan saling bekerja sama untuk membangun perbaikan kualitas hidup untuk keselamatan bersama, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itu sebabnya kerajaan Allah bukan hanya dirasakan setelah manusia mati, tetapi juga bisa dirasakan pada saat manusia masih hidup. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat mujizat, dan membangkitkan orang mati merupakan tanda bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus adalah tanda kehadiran Allah dan dengan kuasa Allah membebaskan orang-orang miskin dan terlantar dari penderitaan mereka. Atas dasar kuasa Allah, Yesus juga membangkitkan orang mati. Ternyata perutusan Yesus menjadi juru selamat manusia tidak mulus. Harapan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pupus. Yesus dituduh bersalah, menyerah total tanpa membela diri ketika ditangkap para prajurit dan pemuka agama untuk disalibkan. Malangnya, Yesus benar-benar mati ketika disalibkan. Menurut bangsa Israel, kematian Yesus merupakan kutukan Allah karena menganggap dirinya sebagai anak Allah. Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan seperti manusia lain pada umumnya. Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga, maka Yesus dijaga para prajurit agar jenazah Yesus tidak dicuri para muridnya. Di hari Minggu pagi, masyarakat geger karena Yesus dikabarkan sudah bangkit. Maria Magdalena dan perempuan lain yang setia mengikuti Yesus dikejutkan bahwa Yesus sudah tidak berada lagi dalam kuburnya dan pintu penutup kubur sudah terguling. Para murid akhirnya kembali bersemangat dan percaya bahwa segala tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Keyakinan akan kebangkitan Yesus menjadi pegangan yang kuat bagi para murid untuk kembali berkumpul bersama Bunda Maria. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan mengajarkan banyak hal. Pada hari ke-40, Yesus naik ke surga, dan pada hari ke-50, Roh Kudus turun kepada para murid dan memberi kekuatan kepada mereka untuk bersaksi tentang Yesus
yang sudah mati dan bangkit, serta mengutus mereka ke seluruh dunia. Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan para murid seperti yatim piatu. Yesus akan menyertai para murid sampai akhir zaman. Roh Kudus adalah Roh Allah yang secara penuh berada dalam hidup Yesus, turun kepada para muridnya. Hari itu disebut Hari Pentakosta. Setelah Yesus wafat, Roh Kudus dikirim untuk mendampingi para murid dalam mewartakan kerajaan Allah, serta akan selalu menyertai orang-orang yang percaya sampai pada akhir zaman. Jadi Trinitas atau Tritunggal bukanlah tentang tiga Allah, melainkan tentang Allah, Sabda Allah, dan Roh Allah yang menyelamatkan. Karena peran dan penyertaan Roh Kudus, gereja terus berkembang dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang. Setiap tahun selalu ada saja pembaptisan di setiap paroki di Indonesia. Walaupun di Eropa kekristenan semakin menurun, namun kepadatan masyarakat Kristen bergeser ke tempat lain. Bahkan tidak mustahil suatu saat bangsa-bangsa Eropa akan kembali ramai untuk mengimani Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, Trinitas atau Tritunggal yang dipahami umat Kristen adalah bahwa keselamatan berasal dari Allah yang disebut Bapa. Karya keselamatan dilakukan oleh Sang Sabda, yaitu Yesus Kristus, yang karena taat pada Allah, maka ia mendapat gelar sebagai Putra Allah. Dan setelah Yesus wafat, Roh Kudus atau Roh Allah sendiri membimbing umat beriman pada keselamatan sampai akhir zaman. Maka sebenarnya Trinitas berbicara tentang Allah, Sabda Allah, dan Roh Allah, bukan tentang tiga Allah. Ilustrasi yang dipergunakan gereja untuk menggambarkan Tritunggal atau Trinitas ini adalah gambar orang tua berjenggot melambangkan Allah Bapa, gambar Yesus, dan burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.